Skuad U17 lanjut digeber setelah tiba di Dubai, Uni Emirat Arab. Sebagai persiapan untuk menjalani laga uji coba perdana, Nova Arianto langsung mengaku puas dengan kondisi skuadnya menuju tampil di pentas dunia U17 2025 di Qatar. Benarkah PSSI akan ikut bergabung setelah JFA disebut akan keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan membuat organisasi Asia Timur atas dasar ketidakpuasan ke AFC? Sosok Mauro Zylstra sampai ikut buka suara soal suasana ruang ganti skuad Garuda setelah pertandingan melawan Arab Saudi dan juga Irak. Ramai soal pihak FAM yang malah ikut bingung saat ditanya soal asal-usul pemain naturalisasinya yang saat ini terkena sanksi FIFA. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Jepang kini dikabarkan tengah diselimuti ketidakpuasan mendalam terhadap Konfederasi Sepak Bola Asia, di mana saat ini JFA dispekulasikan sedang menjajaki kemungkinan untuk keluar dan membentuk organisasi tandingan. Ya, spekulasi panas ini pertama kali dihembuskan oleh media Irak yaitu UTV pada 16 Oktober kemarin yang melaporkan adanya gerakan serius di internal sepak bola Jepang. Ada gerakan di Jepang untuk menarik diri dari AFC dan mendirikan Federasi Asia Timur yang independen. Dikutip dari laporan Football Trap, ya spekulasi munculnya gerakan ini bukan tanpa alasan. Hal itu karena JFA disebut muak dengan apa yang mereka anggap sebagai manipulasi dan korupsi di dalam tubuh AFC. Nah, AFC kini dituding terlalu dikendalikan oleh kepentingan finansial dari Qatar. Ketidakpercayaan ini bahkan membuat mereka mulai mencari alternatif. Ketidakpuasan Jepang memuncak setelah serangkaian keputusan AFC yang dinilai merugikan dan tidak adil. Salah satu insiden yang paling mencolok terjadi di Liga Champions Asia Elite di musim kemarin. Saat itu, mundurnya klub Cina yaitu Shandong Taishan di tengah musim membuat format kompetisi diubah secara sepihak. Korbannya adalah Vissel Kobe, klub asal Jepang ini yang seharusnya finish di peringkat ketiga, justru terlempar ke posisi kelima dan akhirnya tersingkir. Penderitaan mereka diperparah di saat AFC menolak mencabut denda yang dijatuhkan kepada Kobe atas insiden perkelahian dalam laga melawan Shandong. Meskipun pertandingan itu sendiri pada akhirnya dianulir. Standar ganda yang ditunjukkan oleh AFC tersebut yang memicu kritik keras dari pihak Jepang. Kekecewaan ini sejalan dengan apa yang dirasakan oleh banyak negara lain, termasuk Indonesia, di mana penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tim tuan rumah putaran keempat dianggap sebagai puncak dari kebijakan AFC yang tidak fair play dan terlalu menguntungkan negara-negara Teluk. Meskipun kemungkinan pembentukan Uni Asia Timur masih bersifat spekulatif. Namun isu ini membuka sebuah pertanyaan besar, yakni jika Jepang benar-benar berani mengambil langkah ekstrem, akankah timnas Indonesia akan mengikuti jejak mereka? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Ya, keluhan yang disuarakan oleh Jepang memang memiliki resonansi yang sangat kuat dengan apa yang dialami oleh timnas Indonesia. Hal itu mulai dari keuntungan tuan rumah yang tidak adil, penunjukan wasit yang kontroversial, hingga pembatasan kuota supporter, di mana semua itu adalah masalah yang juga diperjuangkan oleh PSSI di putaran keempat kemarin. Timnas Indonesia U17 kini terus mematangkan persiapan menuju mentas di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 3-27 November mendatang, di mana skuad asuhan Nova Arianto pun sudah bertolak ke Dubai pada 17 Oktober kemarin. Hal itu untuk menjalani rangkaian pemusatan latihan sekaligus laga uji coba internasional. Setiba di sana, skuad Nova Arianto sebagai latihan perdana akan langsung fokus dengan beberapa menu latihan, termasuk pemulihan fisik setelah menjalani perjalanan panjang dari Indonesia ke Uni Emirat Arab. Ya, selain pemusatan latihan, skuad Garuda Muda pun diagendakan untuk menghadapi 3 laga uji coba, di mana laga uji coba yang terdekat di sana adalah melawan timnas Paraguay U17 pada 25 mendatang sebagai laga perdananya. Kemudian melawan timnas Afrika Selatan U17 pada 27 Oktobernya. Lalu melawan Panama pada 29-nya sebagai laga uji coba terakhir. Setelah itu, skuad Nova Arianto pun kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Qatar pada 1 November 2025. Ya, di sini Nova Arianto pun mengaku puas dengan perkembangan timnya sejauh ini. Secara progres, saya sangat senang. Kondisi fisik pemain sangat ideal. Sesuai dengan target sejak awal, saya dipercaya memimpin timnas U17 dari Piala AFF, kualifikasi Piala Asia, hingga menuju ke Piala Dunia. Parameter yang kami tetapkan sudah tercapai, ujar Nova Arianto. Ya, Nova Arianto pun menambahkan bahwa fokus timnya kini tidak hanya pada aspek fisik, akan tetapi juga mental dan psikologi para pemain. Ini ajang besar, apalagi kami satu grup dengan Brasil, tapi saya selalu tekankan ke pemain.
Di sepak bola, semuanya bisa terjadi sebelum peluit akhir berbunyi. Yang penting mental, fisik, dan disiplin. 3 hal itu yang akan membedakan hasil di lapangan nanti, tuturnya menambahkan. Ya, selain itu yang terbaru, Nova juga menjelaskan situasi beberapa pemainnya yang baru akan bergabung dalam waktu dekat ini. Mike Rajasa dari FC Utrecht baru akan bergabung pada 2 November karena klubnya masih menjalani kompetisi. Untuk Nicholas Indra, ia baru akan bergabung pada tanggal 28 dan akan kami lihat situasinya. Apakah bisa dibawa ke Piala Dunia atau tidak? Jelas Nova Arianto. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM kini terlihat kebingungan di saat dicecar pertanyaan oleh para wartawan mengenai asal-usul ke-7 pemain naturalisasinya yang kini tengah dijatuhi sanksi oleh FIFA atas dugaan pemalsuan dokumen. Wakil Presiden FAM, yaitu Datuk S. Siva Sundaram, tampak tidak mampu memberikan jawaban tegas di saat ditanya tentang bukti silsilah atau latar belakang ke-7 pemain yang bermasalah mengenai dokumen naturalisasinya. Anda bertanya, mengapa kami tidak membuktikan leluhur mereka? Kami tidak bisa mengungkapkannya sekarang dan membiarkan kasus ini selesai pada saat yang sama. Kami sedang membentuk badan independen, ujar Siva Sundaram di dalam konferensi persnya, seperti dikutip dari Stadium Astro. Ya, sebelumnya pada 27 September kemarin, FIFA resmi menghukum FAM serta 7 pemain naturalisasi mereka karena diduga memalsukan dokumen, di mana ke-7 pemain tersebut adalah Facundo Garces, John Irazabal, Gabriel Palmeiro, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Havel, dan João Figueiredo. Akibat pelanggaran tersebut, ke-7 pemain itu dijatuhi skor selama 1 tahun dan denda uang. Sementara FAM juga dikenai sanksi uang. Namun meski begitu, FIFA memberikan ruang bagi FAM untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Di dalam pernyataannya, FAM mengklaim bahwa terjadi kesalahan teknis yang dilakukan oleh salah satu stafnya dalam proses pengiriman dokumen tersebut kala itu. Ya, selain itu, menariknya Federasi Sepak Bola Malaysia juga akhirnya buka suara soal pihak yang melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ke-7 pemainnya ke FIFA. Di dalam klarifikasinya, FAM menegaskan bahwa laporan itu bukan berasal dari Indonesia maupun PSSI, melainkan dari individu berasal dari Vietnam. Wakil Presiden FAM, yaitu Datuk S. Siva Sundaram, menjelaskan bahwa laporan tersebut masuk tidak lama setelah laga kualifikasi Piala Asia antara Malaysia dan Vietnam pada 20 Juni yang lalu. Pada 11 Juni 2025, sebuah pengaduan diajukan oleh seorang individu dari Vietnam yang mempermasalahkan keaslian dokumen terkait. Kata Siva Sundaram dikutip dari laman Makan Bola. Ya, pernyataan itu sekaligus membantah rumor yang sempat beredar bahwa Indonesia berada di balik laporan tersebut karena disebut iri dengan peningkatan performa Harimau Malaya. Setelah itu, FIFA membuka penyelidikan atas masalah ini. Dari Agustus hingga Oktober 2025, proses disipliner dilakukan oleh FIFA, ujar Siva Sundaram. Ya, hasil investigasi itu ternyata menyebutkan bahwa leluhur para pemain tersebut bukan dari Malaysia, melainkan dari Amerika Latin dan Belanda. Fakta itu menjadi dasar bagi FIFA untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap FAM dan 7 pemain terkait lainnya. Penyerang timnas Indonesia yaitu Mauro Zylstra kini akhirnya angkat bicara mengenai kondisi ruang ganti skuad Garuda setelah kekalahannya dari timnas Irak yang mengakhiri langkah mereka di putaran keempat. Ia menggambarkan bahwa suasana ruang ganti kala itu sebagai momen paling berat dan penuh kenyamanan. Ya, timnas Indonesia memang harus mengakui keunggulan timnas Irak dengan skor tipis 0-1 di Stadion King Abdullah Sports City Stadium. Kekalahan itu juga menutup peluang timnas Indonesia untuk melaju ke putaran kelima dan memastikan mereka finish di posisi juru kunci di grup B. Menurut Mauro Zylstra, ruang ganti setelah pertandingan terasa sangat sunyi dan sangat emosi. Suasana di ruang ganti sangat sunyi. Beberapa pemain tampak emosional. Semua orang merasa ini adalah kesempatan terakhir untuk lolos, ujar Mauro Zylstra dikutip dari ESPN. Ya, setelah momen hening itu, pelatih dan kapten tim mencoba memulihkan semangat seluruh pemain. Setelah itu, pelatih dan kapten memberikan pidato singkat. Mereka berterima kasih kepada semua orang karena telah berhasil mencapai tahap ini bersama-sama. Sekarang, kami fokus ke Piala Asia 2027. Kata sang pemain. Ya, striker FC Volendam tersebut juga menerima tekanan besar dari publik sepak bola tanah air yang begitu masif, terutama di media sosial. Indonesia adalah negara yang begitu besar. Banyak pesan masuk melalui media sosial, itu tidak selalu menyenangkan. Di satu sisi, saya mengerti, karena kita begitu dekat. Di sisi lain, Indonesia belum pernah lolos sebelumnya. Tambah Mauro Zylstra. Ya, bagi Zylstra, hasil ini menjadi pengalaman berharga sekaligus cambuk untuk bangkit di masa depan, di mana ia menegaskan bahwa seluruh pemain berkomitmen untuk memperbaiki diri dan tampil lebih baik di turnamen berikutnya. Kami tahu betapa besar ekspektasinya. Semua orang kecewa, tapi kami harus terus bergerak, ujar sang striker. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.